because you're able to be just you and me. I know you're wondering why, because you're able to be just. Dari kelompok 2 di sini sendiri karena teman-teman lagi kelompok yang sedang berhalangan hadir. Jadi untuk kelompok 2 materinya adalah komunikasi perubahan, transisi perubahan serta identifikasi model dan pendekatan dalam perubahan. Singkat itu ya, untuk komunikasi perubahan, komunikasi merupakan pertukaran pesan antar dua pihak, dan komunikasi perubahan di sini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada fungsi kontrol atau pengendalian, fungsi motivasi, mampu memberikan umpan kepada anggota yang ada dalam satu organisasi untuk memberikan perubahan, kemudian fungsi informasi, fungsi ekspresi emosional, fungsi kebijakan, serta yang terakhir adalah fungsi hasil perubahan. Jadi komunikasi itu untuk menyampaikan hasil perubahan, merupakan fungsi paling akhir di mana perubahan yang terjadi dalam organisasi. Kemudian identifikasi model, ada model Leslie Patrick. Patrick mengungkapkan bahwa perubahan dapat dilakukan sesederhana dengan menjawab beberapa pertanyaan utama. Di antaranya, where are we now, di mana kita sekarang, where do we want to go, kemana kita akan pergi, kemudian how we can get there, bagaimana cara pergi ke tempat tersebut atau mencapai tujuan tersebut, dan yang terakhir adalah what do we want to achieve, apa yang akan kita capai. Ya, intinya adalah poinnya dan transisi atas perubahan. Untuk menjamin terselenggaranya manajemen perubahan yang efektif, perlu aktivitas manajemen transisi yang sistematis. Proses transisi terdiri dari 3 tahap, yaitu the ending phase, kemudian the new dragon, dan the new beginning phase. Fase awal, fase netral, dan fase akhir. Mungkin dari kelompok 2 itu aja. Kita diskusi panel ya Pak ya. Kalau tanya jawab, gabung aja. Terima kasih. Yang mau bertanya kaitan dengan tadi ada jenis-jenis manajemen perubahan ya. Ada jenis perubahan dalam sebuah organisasi. Yang pertama smooth incremental change. Jadi kalau misalnya untuk di kehidupan organisasi, contohnya kalau perubahan tersebut tuh kayak gimana? Terima kasih Bu Ara atas pertanyaannya. Sebenarnya kita diskusi ya, kita pikiran seperti tadi. Kalau di penjelasan kan smooth incremental change ini perubahan yang terjadi secara lambat dan sistematis dan dapat diprediksi secara serta mencakup rentetan perubahan dalam kecepatan konstan. Saya mengambil contoh ini, kalau di sini kan banyak yang instansi pemerintah ya. Kemarin sempat diberikan contoh Pak oleh kelompok 1 tentang penyederhanaan jabatan struktural dan fungsional. Itu kan tidak dalam 1 tahun. Jadi penyetaran jabatan itu dikasih waktu Desember 2023 ya akhir. Jadi itu secara bertahap. Jadi kan lambat, sistematis, tapi bertahap dan bisa diprediksi akhirnya seperti apa. Atau mungkin kebijakan Menteri Budaya Guna Aparatur Negara tentang tenaga honorer yang memandatkan 2024 sudah selesai, diselesaikan permasalahannya, apakah dilakukan semua atau memakai rencana-rencana berbagai macam rencana, apakah yang diangkat separuh atau gimana gitu kan. Jadi itu apa yang direncanakan yang kita sudah tahu akhirnya seperti apa. Mungkin terima kasih.